Wal unsa, adapun perempuan, la tashba'u, ia tidak kenyang, min zakarin, dari lelaki. Kemudian ada beberapa nikmat yang paling dahsyat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah memasukkan az-zakar ilal farji, ke dalam farji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Asrarul Jima'. Kemudian selanjutnya saya sisipkan kajian atau kutipan yang ada pada kitab Fathul Izar. Mari kita simak kajian selengkapnya dan mohon tetap berfikiran positif. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara, dan menjelaskan Al-Hakimu Imam Hakim fi Tarikhi Naisabur, dalam kitab Tarikh Naisabur, hadisan, pada satu hadis, an Abi Hurairah. Hadis ini datangnya dari sahabat Abi Hurairah. Yarfa'uhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis marfu'. Apa isi hadisnya? Arba'un la yashba'na min arba'in. Arba'un, 4 perkara, la yashba'na, tidak kenyang, min arba'in, dari 4 perkara. Ada 4 perkara tidak kenyang dari 4 perkara. Apa saja itu? Ardun min matorin, bumi tidak kenyang dari hujan. Artinya apa? Bumi selalu membutuhkan hujan. Wa unsa min zakarin, dan perempuan dari lelaki. Perempuan ini membutuhkan lelaki. Ia tidak kenyang, si pengen dan pengen. Wa ainun min nadharin, dan yang ketiga adalah mata tidak kenyang dari memandang, selalu pengen memandang. Kemudian yang keempat, wa alimun min ilmin, dan yang keempat adalah orang alim yang ia tidak kenyang dari ilmu, selalu pengen ilmu, pengen dan pengen. Cuma kemudian ada catatan terkait dengan hadis yang katanya marfu ilan Nabi. Wa hadza, adapun hadis ini batilun, adalah batil qat'an, secara pasti. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang katanya hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuzkaru, hanya saja 4 poin di atas dijelaskan, ala annahu, bahwasannya keterangan ini, qaulun, adalah perkataan, au atharun, atau athar, mauqufun, yang mauquf. Pengarang kitab Asrarul Jima' mengatakan bahwasannya hadis ini salah kalau dinisbatkan kepada Rasulullah. Ini hanya perkataan atau athar. Bisa perkataannya ulama atau atharnya sahabah yang mauquf. Tapi secara poin, secara konten dan isi, akal kita tidak menolaknya. Memang betul 4 perkara ini tidak kenyang dari 4 perkara. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih tahu. Wa fil athari, dan pada asarnya sahabat, an Ibni Umar, datangnya dari Abdullah bin Umar. Fadlu ma baina ladzatil mar'ati wa ladzatir rajuli, keutamaan sesuatu yang terjadi antara kenikmatannya perempuan dan kenikmatannya seorang lelaki. Nikmatnya seorang pecinta dengan kekasih, nikmatnya antara istri dengan suami. Gambarannya seperti apa? Ka'athiril makhiti fittini, sama seperti bekas atau jejak goresan fittini, di tanah liat. Ketika tanah liat itu kita gores, maka akan ada goresannya. Jadi keutamaan yang terjadi antara kenikmatannya perempuan dan kenikmatannya lelaki sama dengan goresan yang ada pada tanah liat. Berarti ada kesan yang mendalam. Illa annallaha, hanya saja sesungguhnya Allah, satarahunna, menutupi kaum perempuan, bil haya'i, dengan rasa malunya. Andai saja rasa malunya dicabut, berbahaya. Bisa jadi yang diperkosa malah kaum lelaki. Konon dalam keterangan yang lain, syahwatnya perempuan itu 9, kemudian syahwatnya laki-laki itu 1.
Cuma rasa malu lelaki ini 1, rasa malu perempuan juga 9. Sehingga syahwat yang dahsyat itu tertutupi dengan rasa malunya. Andai rasa malunya itu 1, maka sangat liar. Nah, seperti itu. Ada keterangan yang ada dalam kitab Fathul Izar juga berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas dalam kitab Asrarul Jima'. Su'ila, ditanya ba'dul masyayikhi, sebagian masyayikh, an-ni'amid dunya kam hiya. Mereka ditanya tentang nikmatnya dunia. Berapa jumlahnya nikmat dunia itu? Fa'ajaba, lalu sebagian masyayikh itu menjawab, bi annaha kathiratun la yuhsa adaduha. Bahwasannya nikmat dunia itu banyak, jumlahnya tidak terhitung. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Walakin tetapi a'zamuha, adapun paling besarnya nikmat, paling agungnya nikmat menurut ba'dul masyayikh, in hasara, teringkas, fi thalathati asya'a, pada 3 beberapa perkara. Betul nikmatnya Allah Ta'ala itu banyak dan tidak terhitung. Tapi menurut sebagian masyayikh, yang paling besar dari nikmat-nikmat itu teringkas pada 3 perkara. 1. Takbilin nisa'i, mengecup istri. Walamsiha, dan menyentuhnya, mengecup dan menyentuh istri. Wa idkhaliz zakari, dan memasukkan az-zakar fil farji, ke dalam misfenya. Nikmat yang ketiga adalah memasukkan az-zakar, master P, fil farji, ke dalam farji. Jadi yang paling besar dari sekian nikmat ini ada 3. 1. Mengecup istri. 2. Menyentuh istri. Dan yang ketiga adalah memasukkan az-zakar fil farji. Qala syairu, seorang penyair berkata, mim bahrir rajaz, yang mana syairnya ini berbahar rajaz. Bagaimana bunyi syairnya? Wa ni'amud dunya thalathun tu'tabar, lamsun wa taqbilun wa idkhaludz zakar. Adapun nikmat-nikmatnya dunia, thalathun adalah 3, tu'tabaru dianggap. Lamsun, menyentuh, wa taqbilun, dan mengecup, wa idkhaludz zakar, dan memasukkan az-zakar. Wa qala akharu, dan penyair yang lain berkata, ni'amud dunya thalathun tuhsaru. Adapun nikmat-nikmat dunia adalah 3, tuhsaru, teringkas. Apa itu? Demek kulit, 1 menyentuh kulit, ngambung, 2 mencium atau mengecup, karo bareng turu, yang ketiga adalah menemani tidur. Keterangan yang kedua ini saya sisipkan karena berhubungan dengan kitab Asrarul Jima', diambil dari kitab Fathul Izar. Faham ya? Tetap berpikiran positif, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.